Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, barakallahu fikum. Saudaraku dan saudariku rahimani wa rahimakumullah. Sedikit memberikan tambahan atas biografi Bulughul Maram. Kalau kemarin telah kita sampaikan bahwa muallif penulis dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam adalah seorang ulama besar yang hidup pada zaman atau abad yang ke-8 dari tahun Hijriyah, yaitu Asy-Syaikh Al-Hafidh, seorang guru besar yang dijuluki Al-Hafidh dan tersohor dengan julukannya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan telah kita sebutkan bahwa kelahiran beliau ialah pada tahun 773 Hijriyah di akhir bulan Sya'ban, yaitu pada tanggal tepatnya ialah 23 Sya'ban. Kemudian beliau meninggal pada tahun 852. Beliau meninggal pada tahun 852 Hijriyah di akhir bulan Dzul Hijjah. Di akhir bulan Dzul Hijjah, yaitu bertepatan pada tanggal 28 Dzul Hijjah. Dari situ kurang lebih yaitu umur beliau mendekati sampai 80. Dari situ kurang lebih umur beliau mendekati kepada 80 tahun, yaitu berapa? Sekitar 79. Kemudian di antara barakah yang Allah berikan di masa hidup beliau rahimahullah, bahwa beliau sangat dini dalam menimba ilmu. Sebagaimana kemarin telah kita sampaikan, pada usia 9 tahun beliau telah menghafalkan Al-Quran, dan pada usia 11 tahun beliau telah mengimami sholatul tarawih di Masjid Al-Haram. Kemudian di antara yang juga menampakkan atas keutamaan beliau ialah pada usia yang dini pula beliau telah diamanahi untuk berfatwa. Fatwa yang dimaksud ialah membimbing umat dalam urusan agama. Dan kualitas fatwa yang dimaksud ialah di atas pemahaman atau di atas hujjah, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dengan merujuk kepada pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in atau salafun salih. Bukan kemudian fatwa yang di situ asal mengucapkan atau menjawab suatu pertanyaan, tapi satu fatwa yang betul-betul didasari dengan amanah ilmiah, termasuk barakah yang Allah turunkan di masa atau pada umur beliau, dengan panjang umur beliau yang hampir mencapai pada 80 tahun, itu hampir 150 judul dari kitab yang beliau tulis melalui tangannya. Hampir 150 judul kitab yang beliau tulis melalui goresan pena. Dan ini menunjukkan bahwa tidaklah setiap orang yang dipanjangkan umurnya kemudian diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang Masya Allah yu'ammir, yaitu umurnya panjang 100, 110, tetapi Allah Jalla wa Ala turunkan musibah yang diistilahkan dengan apa? Kepikunan. Pada sebagian orang tidur di atas ranjangnya, berbaring di atas ranjangnya puluhan tahun, yang dalam hal ini sampai menyebabkan perihal itu merepotkan kepada yang hidup. Bahkan termasuk perkara yang membebani pada dirinya sendiri. Terkadang Allah menghendaki pada seorang diuji dengan panjang umur, tetapi tidak ada manfaat dan barokah dengan panjang umurnya. Lidza qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya tetapi apa? Bagus amalannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang umurnya panjang tetapi dikaitkan dengan apa? Hasuna amaluh. Tetapi dalam sisi lain ialah dia juga bagus amalannya. Dan termasuk yang menunjukkan bahwa kitab Bulughul Maram, satu kitab yang diakui oleh para ulama seantero dunia, ialah bukti yang nyata banyaknya syarah, banyaknya para ulama yang bangkit untuk menghidupkan dengan cara memberikan penjabaran, pensyarahan, yaitu tambahan keterangan yang ada pada kitab Bulughul Maram, Nah, di antara yang tersohor ialah Subulus Salam. Kitab Subulus Salam karya Ibnu Amir As-San'ani rahimahullah. Itu di antara yang tersohor yang mungkin kadang kita dapatkan terjemahannya di pasaran-pasaran umum yang menjual buku-buku terjemahan, ialah Subulus Salam. Subulus Salam syarah Bulughul Maram. Dan cukup banyak syarah-syarah yang lain seperti Al-Badru At-Tamam, demikian pula Fathu Al-Alam, demikian pula di zaman-zaman sekarang seperti Tashil Al-Ilmam, karya atau penulisnya ialah Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan. Kemudian Fadl Dil Jalali wal Ikram ala Syarahil Bulughul Maram karya Asy-Syaikh Nu'aimin rahimahullah. Demikian pula Tawdihul Ahkam karya Al-Bassam. Itu semua menunjukkan ulama zaman dahulu atau ulama zaman sekarang memiliki peduli yang besar untuk menghidupkan atau untuk memberikan perhatian yang seksama terhadap kitab Bulughul Maram, memberikan perhatian yang seksama terhadap kitab Bulughul Maram.
Dan sekali lagi bahwa itu semua menunjukkan tentang barokah kitab tersebut. Semua itu menunjukkan tentang barokah kitab tersebut dan juga barokah umur sang penulisnya. Barokah tentang umur sang penulisnya. Dan begitulah sesungguhnya para ulama dahulu, dan itu pula menunjukkan tentang keikhlasan bahwa para ulama di antara tanda-tanda keikhlasan dalam beramal, keikhlasan dalam berbuat atas Islam, itu diabadikannya oleh Allah Subhanahu wa taala karya-karya mereka dan dipelajarinya kitab-kitab mereka. Karena cukup banyak tulisan-tulisan yang di situ ditulis seseorang yang kadang menisbahkan dirinya sebagai alim, tetapi jika tulisan tersebut kadang-kadang kosong dari dalil, la Quran wala sunnah. Kadang kita dapatkan selebaran catatan tulisan buku yang kadang-kadang tebal, tetapi kosong dari dalil baik Al-Quran maupun sunnah. Maka kadang kita jumpai, bahkan tidak sedikit kita jumpai perkara itu masuk di kalangan para pemulung. Apakah menjadi bungkus nasi, wal'iyadzubillah, atau dan yang semisalnya. Tentunya semacam itu perkara yang tidaklah didapati pada ulama-ulama dahulu, bahkan pada sebagiannya bertabarruk, walaupun perkara itu sungguhnya tidak benar adanya. Pada sebagian bertabarruk hanya sekedar dengan membaca kitab tersebut, yaitu mengkhatamkan pembacaan kitab Bulughul Maram tanpa ada pembelajaran fikih padanya, mengkhatamkan pembacaan kitab As-Sahihul Bukhari tanpa ada pemahaman atau fikih padanya. Bukan demikian yang dimaksud bahwa barokah yang ada pada pembacaan kitab As-Sahihul Bukhari atau Bulughul Maram atau kitab-kitab salaf, yaitu mujarradul qiraah, sekedar dengan pembacaan, tetapi akan ada barokah kalau kemudian seorang memahami dan mengamalkan. Berbeda dengan Al-Quran yang sesungguhnya seseorang itu walaupun belum mampu pada tingkatan mempelajari semua yang ada pada Al-Quran, bahkan menerapkan apa yang ada pada Al-Quran dengan senantiasa membacanya, bahkan menghafalnya, Allah Jalla wa'ala akan turunkan barokah padanya. Itu di antara tanbih atau tambahan yang ingin kita sisipkan atas perihal kitab Bulughul Maram yang telah kita sampaikan sebahagiannya. Baik, kita kembali kepada pembahasan kemarin, yaitu muallif memberikan judul Kitabus Shiyam, dan hadis-hadis yang termuat pada Kitabus Shiyam, hadis-hadis yang termuat dalam Kitabus Shiyam itu kalau disimpulkan kurang lebih nanti akan ada pembahasan per masalah. Di antara masalah yang pertama beliau angkat ialah masalah larangan mendahului puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Itu masalah yang pertama. Hadis yang beliau cantumkan pertama kali ialah, akan kita tarik satu masalah, ialah masalah larangan berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Hadis yang berikutnya akan didapatkan masalah ialah penetapan masuknya Ramadan. Dengan apa? Apakah dengan hisab? Perhitungan hisab sebagaimana yang diyakini. Kita katakan yang diyakini, bukan difahami. Pada sebagian meyakini bahwa penetapan
perbedaan atau perubahan hijriyah itu dengan hisab. Dan ini tidak dikenal di kalangan salaf. Walaupun sebagian mengajarkan, tetapi itu perkara yang menyelisihi daripada ulama salaf umuman, bahwa pergantian bulan hijriyah yang terkumpul kepada perubahan tahun itu mu'tamad bi ru'yatil hilal. Sandaran yang sahih ialah dengan cara melihat munculnya hilal yang diistilahkan bulan sabit. Dan itu akan terjadi ketika di akhir seseorang mendapati di akhir rembulan yang kita jumpai di waktu pagi dan sudah mulai menghilang. Kemudian saat matahari tenggelam akan muncul yang diistilahkan dengan hilal, dan itulah perubahan satu bulan. Kemudian hadis yang berikutnya akan membahas masalah hukum niat dalam puasa. Dan muallif rahimahullah tidak membahas masalah apakah seorang itu niatnya puasa untuk atau karena Allah ataukah tidak. Itu nanti akan ada hadis yang lain. Kemudian beliau akan melanjutkan pembahasan dengan apa seorang memulai puasa itu, yaitu dengan sahur. Kemudian muallif akan memulai pula pembahasan, yaitu dengan apa puasa itu ditutup, yaitu dengan apa? Iftar, dengan berbuka puasa. Baru muallif akan menyebutkan perkara-perkara apa saja yang diperbolehkan, hal-hal apa saja yang diperbolehkan ketika berpuasa yang dianggap oleh manusia tidak boleh, dan hal-hal apa saja yang tidak diperbolehkan yang manusia menganggap perkara yang dibolehkan. Ini penting untuk kita pahami. Muallif akan menyebutkan sebuah hadis, perkara-perkara yang di situ mana yang diperbolehkan, yang manusia menganggap tidak diperbolehkan. Artinya sebagai pembatal. Orang menyangka itu membatalkan puasa, padahal boleh. Yang kedua, muallif akan menyebutkan perkara-perkara yang tidak diperbolehkan dan akan mempengaruhi kualitas puasa, yang mana manusia menyangka itu tidak berpengaruh. Kemudian muallif akan menyebutkan pula tentang rukhsah, yaitu siapa-siapa yang diberikan keringanan untuk berpuasa, untuk tidak berpuasa. Siapa-siapa yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Kemudian muallif, yaitu Al-Hafidz rahimahullah, juga akan menyebutkan dalam penutupnya ialah hadis yang berkaitan dengan barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia berazam untuk berpuasa, maka siapakah yang menggantikan puasa bagi orang yang meninggal dan di saat hidupnya dia berazam untuk berpuasa dan belum sempat melaksanakannya. Itu kisaran hadis yang berkaitan dengan masalah ahkamus siyam. Kita kembali kepada istilah yang disebutkan oleh muallif, yaitu kitabus siyam, kitabu as-siyam. As-siyam sebagaimana kemarin telah kita sampaikan secara lughah ialah apa? Al-imsak. Secara lughah ialah menahan. Dan kalimat menahan itu menunjukkan kepada keumuman, lebih luas penjabarannya dan lebih kuat untuk memaknai puasa secara lughah. Karena dia akan menahan segala-galanya, bukan hanya sekedar menahan makan, menahan minum, menahan untuk bersetubuh dengan istri, tetapi menahan dari berucap, berkata, yaitu ucapan yang buruk, ucapan yang jelek, menahan amarah, menahan berbuat kekejian,
berbuat perkara-perkara yang tidak benar dan seterusnya. Ini secara apa? Lughah, secara bahasa. Adapun secara syara' sebagian ulama menyebutkan dan itu bisa dirujuk kepada kitab-kitab yang tadi kita sebutkan seperti Subulus Salam yang ma'ruf di kalangan kita, atau kitab-kitab yang lain seperti Fathul Bari yang berkaitan juga syarah Al-Hafidh rahimahullah kepada Sahih Al-Bukhari tentang makna imsa ataupun tentang makna as-siyam secara lughah. Jadi makna as-siyam secara lughah berarti bermakna kepada imsak, yaitu menahan. Dari situlah Al-Quran pun mentakbirkan inni nadartu lirrahmani sauma. Ketika Allah Jalla wa'ala menyebutkan atas ucapan Maryam alaihissalam, aku bernadar untuk Ar-Rahman, yaitu berpuasa. Dan Allah Jalla wa'ala terangkan apa makna puasa yang dilakukan Maryam alaihissalam, ialah falan ukalliman al-yawma insiya, yaitu aku tidak akan berbicara hari ini kepada manusia siapapun. Bermakna menahan ucapan. Kemudian sebagian menyebutkan bahwa secara syara' ialah imsakun makhsus, menahan sesuatu yang khusus, yaitu dari masalah makanan, minuman, kemudian bersenang-senang dengan istri yang sampai kepada tingkatan seorang menyetubuhinya. Kemudian fi zamanin maksus, pada zaman yang telah ditentukan, yaitu waktu yang ditentukan, yaitu bulan Ramadan. Puasa Ramadan itu dilakukan pada bulan Ramadan dan dimulai dari mulai fajar yang diistilahkan dengan fajar shadiq sampai ghurubus syams, an syai'in maksus, dari sesuatu yang khusus. Bi syara'id maksusah, dengan syarat yang khusus pula, Kemudian sebahagian ke al-imam ataupun asy-syekh dalam hal ini As-Shalih Al-Fauzan menyebutkan dalam Tashil al-Imam bahwa makna puasa secara syariat ialah menahan dari perkara yang hissi wa ma'nawi, menahan sesuatu dari perihal yang hissi maupun ma'nawi. Yaitu seorang berpuasa itu menahan dari makan, minum. Nah, secara maknawi ialah menahan dari perkara marah, menahan dari perkara ucapan yang kotor, perkara ucapan yang buruk. Bukan hanya sekedar menahan minum. Karena dalam posisi puasa itu kadang-kadang, itu termasuk ujian bagi seorang yang berpuasa, tempatnya di mana seorang akan timbul dan gampang marah. Namanya orang lapar, lebih-lebih kalau sudah waktu sore. Ini masalah-masalah yang terjadi antara suami dengan istri itu akan cepat dan akan lebih memuncak masalahnya, bukan karena seorang dalam kondisi loyo, justru apa? Ya betul loyo badannya, tapi apa ucapannya tidak loyo. Kadang seorang loyo badannya, lemas badannya, tapi kalau giliran berbicara Masya Allah. Maka mari dalam puasa kita jaga juga. Kita jaga dari perkara-perkara yang buruk, hal-hal yang menimbulkan kepada perkara yang sampai kepada kemarahan yang kadang muncul, yaitu seorang mencerca, memaki dan melaknat, wal'iyadu billah. Kemudian dari situlah pentingnya seseorang untuk memadukan antara definisi makna puasa secara lughah dan secara maknawi. Bahkan sebagian mengkaitkan dalam masalah definisi puasa ialah at-ta'abbudu lillah, beribadah karena Allah. Beribadah karena apa? Allah. Dan insya Allah nanti akan ada pembahasan khusus, yaitu terkait pada hadis yang nanti insya Allah akan datang. Kalau pada urutan di kitab yang difotokopikan oleh panitia penyelenggara pada hadis yang ke nomor 675,
yaitu hadis Hafsah ummul mukminin, "Man lam yubayyin as-siyam qabla al-fajr fala siyamalah." Barang siapa yang tidak meniatkan dalam berpuasa di malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Insyaallah nanti akan ada pembahasan bahwa seseorang dalam berpuasa itu meniatkan, dan dalam masalah niat itulah yang akan membedakan apakah seorang berpuasanya itu karena Allah ataukah seorang berpuasanya karena untuk mengobati satu penyakit, ataukah untuk mengobati satu penyakit, atau dalam rangka untuk apa? Mengurangi pengeluaran. Nah, semacam ini tidak mendapatkan ajar. Barang siapa yang berpuasanya dengan niat-niat bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada balasan bagi seorang kecuali apa? Lapar dan dahaga. Maka hendaknya kita meluruskan niat kita. Kita luruskan niat kita, yang mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala memberikan atas jerih payah seorang dari mulai pagi sampai sore hari atau sampai tenggelamnya matahari dalam menahan makan dan minum itu memiliki makna. Memiliki apa? Makna. Dan bukan hanya terkhusus pada puasa, maka terapkanlah pada ibadah yang lain. Terapkanlah pada ibadah yang lain. Jangan sampai seolah-olah kita telah berbuat lebih, berbuat banyak, bahkan mungkin sekian banyak dana telah kita kucurkan, sekian banyak tenaga telah kita kuras untuk beribadah kepada Allah, tetapi hasilnya nihil disebabkan karena niat kita yang salah. Disebabkan karena niat kita yang salah. Kemudian kita masuk pada kata-kata Ramadan. As-saumu Ramadan. Karena yang sedang kita perbincangkan ialah saum Ramadan. Karena istilah saum itu baik puasa yang wajib maupun gharu wajib. Puasa-puasa sunnah seperti saum Abi Dawud, puasanya seorang seperti Abu Dawud, yaitu hari ini berpuasa, besok tidak, selang, yaitu sehari puasa, sehari tidak, ataukah puasa Senin Kamis, ataukah puasa Ayyamul Bidh, yaitu hari-hari yang disebut pertengahan di bulan-bulan Hijriyah, yaitu pada tanggal 13, 14, 15, atau puasa-puasa sunnah yang lainnya seperti puasa Sittun minas Syawal, 6 hari pada bulan Syawal, atau puasa Asyura, puasa pada tanggal 10 Muharram, atau seorang berpuasa pada hari-hari yang lain ke Arafah. Tetapi yang kita bahas ialah Ramadan. Yang kita bahas ialah apa? Ramadan dalam rangka untuk mencocokkan ataupun pembahasan yang terkait dengan Syahrul Ramadan. Kalimat Ramadan, sebagian ada yang menyebutkan bahwa tidak boleh berdiri sendiri. Tidak boleh berdiri sendiri, yaitu Ramadan. Telah tiba Ramadan. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama, dan yang sahih diperbolehkannya. Yaitu penyebutan Ramadan tanpa apa? Syahrul Ramadan. Tanpa Syahrul Ramadan itu boleh. Sebagian yang melarang Ramadan tidak boleh disebut secara sendiri, dikatakan itu salah satu nama dari nama Allah. Nah, kalau nama dari nama Allah itu tidak boleh kecuali ada idhofah. Seperti Ar-Rahman tidak boleh disebut dengan sendiri kecuali apa? Seperti padanya Abdurrahman untuk menyebutkan sesuatu kepada seseorang. Demikian pula Ramadan. Tetapi yang sahih dalam perkara ini bahwa dia bukan nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga boleh menyebut Ramadan tanpa Syahrul Ramadan. Tanpa apa? Syahrul Ramadan. Kemudian yang menunjukkan bolehnya, Allah Jalla wa Ala menyebutkan Syahru tentang perihal apa? Tentang perihal faman syahida minkum syahra falyasum, atau kata-kata Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, perihal yang di situ seorang mengatakan bahwa harus terkait dengan syahru, itu ayat Allah Jalla wa Ala yang tertera dalam surat Al-Baqarah bahwa Allah menyebutkan dengan kata-kata Syahrul Ramadan. Adapun penyebutan yang tanpa penyebutan syahr ialah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa menggunakan idhafah. Adapun hadis Abi Hurairah yang mengatakan la taqulu Ramadan fa innahu Ramadan ismun min asma'illah,
ismun min asma'illah ialah hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Adi dalam kitabnya Al-Kamil dari hadis Abi Hurairah, dan hadis tersebut ialah hadis yang dhaif, hadis yang dhaif. Jadi yang sahih dalam perkara ini bahwa perihal Ramadan itu boleh disebut secara apa? Menyendiri, tanpa harus dikaitkan dengan kata sebelumnya. Kemudian kenapa dikatakan Ramadan? Kenapa dikatakan Ramadan? Sebagian ulama menyebutkan, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Hafidh dalam kitabnya Al-Fath, bahwa Ramadan dinamai Ramadan tarammadhu fihi adz-dzunub, yaitu membakar dosa. Membakar apa? Dosa, yaitu menghapuskan dosa. Tahriqudz dzunub. Karena makna Ramadan itu dikatakan panas, sehingga dia membakar apa? Dosa. Karena kata-kata ramdha syiddatul har. Kata-kata ramdha ialah sangat panas, sehingga maknanya ialah membakar dosa. Ada sebagian yang mengatakan bahwa Ramadan itu muwafiq, Ramadan itu mulainya bertepatan dengan ibtida' as-saumu fi. Ibtida' as-saumu fi, dimulainya puasa, yaitu fihi zamanan haran, pada waktu yang di situ puncaknya atau mulainya apa? Mulainya panas. Jadi musim panas itu dimulailah di situ puasa. Ala kulli hal, apakah karena permulaannya di saat musim panas ataukah sebagai penghapus dosa, itulah taujih yang disebutkan para ulama, dan fala ta'arud, tidak ada unsur berbenturan penafsiran ulama yang ada padanya. Kemudian hadis yang pertama yang disebutkan Al-Hafidh, hadis yang di situ tidak membahas masalah hukum puasa Ramadan, Mengenai hukum puasa, fala'ala Al-Hafidh, kemungkinan Al-Hafidh rahimahullah tidak membahas dan tidak memuat tentang hadis yang menunjukkan hukum puasa, karena hukum puasa suatu hukum yang jelas. Kejelasannya dari sisi mana? Dari sisi akidah kaum muslimin. Dari sisi apa? Akidahnya kaum muslimin. Apa itu? Puasa merupakan salah satu rukun dari rukun apa? Rukun Islam. Ini akidahnya kaum muslimin. Artinya kaum muslimin tidak ragu bahwa puasa Ramadan yang datang setiap tahunnya itu merupakan salah satu ruknun min arkani al-Islam. Jadi dalam hal ini seolah-olah tidak ada penjabaran mempertanyakan hukumnya apa, kan begitu? Hukumnya apa? Barang siapa yang meragukan tentang masalah hukum puasa Ramadan, bahkan mengingkari tentang wujubnya, bisa saja menyebabkan dia itu kafirnya riddah, yaitu murtad, karena mengingkari atas kewajiban apa? Puasa Ramadan. Nah, kalau kemudian ada yang ingin menanyakan, terus dalilnya apa tentang kewajiban Ramadan? Di antara dalil yang menyebutkan bahwa puasa Ramadan wajib, pertama ialah ayat yang tersebut dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-184 yang hampir-hampir kaum muslimin menghafalnya. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ay furidha, difardukan, diwajibkan. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian,
semoga kalian tergolong orang-orang yang bertakwa. Artinya dengan menjalankan puasa Ramadan, menjalankan satu kewajiban, mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala akan menggolongkan orang itu kepada orang yang bertakwa. Termasuk perihal yang menjadi wasilah. Termasuk perihal yang menjadi wasilah, di mana seorang untuk mempertahankan ketakwaan dan semakin kuat takwanya seorang, semakin menyempurnakan keislaman seorang, ialah satu persatu rukun Islam itu ditunaikan. Satu persatu rukun Islam itu ditunaikan. Jika seorang telah menunaikan semua arkanul Islam, maka ikutilah kewajiban-kewajiban yang lain. Semakin sempurna seorang dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, akan semakin kuat dan semakin tinggi derajat seseorang itu. Dengan catatan seorang mengamalkan dengan keikhlasan. Dengan catatan seorang mengamalkan dengan keikhlasan. Beda antara orang yang mampu mengumpulkan rukun Islam dan dia telah mengamalkan kesemuanya, dengan orang yang belum kesemuanya melakukannya. Itu perlu kita lihat secara zahir. Secara zahir beda. Beda seorang yang dalam hidupnya itu hanya sholat saja, puasanya kadang-kadang masih bolong-bolong, walaupun dia tidak mengingkarinya, kan begitu. Beda seorang yang telah sholat 5 waktu dia penuhi, puasa Ramadan dia jalankan, tapi dalam masalah kekayaan, zakat yang dia keluarkan pun kadang-kadang masih bimbang, masih berat. Demikian pula dalam masalah ibadah haji. Jadi semakin orang itu menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, akan semakin sempurna seorang dalam Islamnya. Semakin sempurna seorang dalam Islamnya. Dan tidak boleh seorang kemudian merasa merasa zuhud dalam amal. Sudahlah, sholat saja sudah cukup. Kenapa harus Kenapa harus berpayah-payah? Tidak boleh yang demikian ini. Seorang terus memiliki hendaknya memiliki ketamaan, keinginan yang kuat untuk mengamalkan Islam, tetapi hendaknya sesuai dengan kadar kemampuannya. Jangan sampai semangat-semangat di awal, tetapi setelah mendapatkan ujian, cobaan, setelah itu Masya Allah banyak seorang yang semangatnya di awal menjalankan Islam, tapi dengan ujian dan cobaan dia tidak sabari. Baik ujian ketika melakukan, baik ujian ketika seorang meninggalkan kemaksiatan, kebiasaan-kebiasaan buruk. Ketika dengan ujian tidak dia jalani dengan kesabaran, Masya Allah. Kadang-kadang apa yang dikerjakannya sebelum dia itu giat melakukan Islam, itu lebih bagus ketimbang sekarang ia berada. Akhirnya menjadi menjadi orang-orang yang kadang-kadang hampir dikatakan terbaliknya itu 180 derajat. Terbaliknya 180 derajat. Na'am, waliyadzubillah. As-sabat meminta kepada Allah agar ditetapkan, diteguhkan. Yang namanya manusia itu terus akan mengalami cobaan dan ujian. Dan yang namanya manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala atas amal yang dikerjakannya. Kemudian di antara perihal yang menunjukkan atas kewajiban puasa pula, ialah hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Buniyal Islamu ala khamsin. Dibangunnya Islam di atas 5 hal. Di antara yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah apa? Masalah puasa. Wa antasuma ar-Ramadan. Seorang berpuasa di bulan Ramadan. Itu tiang-tiang Islam. Nah, ibaratnya rumah, kalau tiangnya roboh, bagaimana? Apakah keberadaan rumah itu akan tetap berdiri? Ini suatu permisalan yang sangat mulia. Kemudian hadis lain yang juga menunjukkan tentang kewajiban Ramadan ialah hadis Talhah ibn Ubaidillah, di mana
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang A'rabi, seorang Arab gunung atau Arab pedalaman. A'rabi, orang-orang pedalaman dari kalangan orang-orang Arab. Yang dikatakan apa? Sa'irul ra's, dalam kondisi orangnya sudah banyak beruban, yaitu ubannya sudah banyak. Tetapi itu semua menunjukkan apa? Menunjukkan ada nilai lebih. Apa itu? Semangat untuk bertanya kepada Rasul dalam hal Islam. Lihat bagaimana para sahabat dahulu. Walaupun rambutnya sudah putih, tapi untuk bertanya kepada Islam semangat luar biasa. Bukan seperti kita sekarang. Sudahlah, rambut sudah putih begini, tidak usah banyak-banyak belajar. Mencukupkan dengan apa yang ada saja. Paling ya begitu saja Islam itu. Lah, tidak boleh. Tidak boleh yang demikian ini. Hendaknya seorang terus memberikan semangat, didorong jiwa itu, diberikan semangat terhadap jiwa untuk senantiasa thalabul ilm, untuk senantiasa seorang thalabul ilm, karena termasuk sebab terbesar yang menyebabkan seorang istiqomah di atas agama Allah ialah dengan seorang menghidupkan ataupun menjalani kehidupan ini ialah apa? Di atas kehidupan menuntut ilmu. Di atas kehidupan menuntut ilmu. Hubungan dengan para ulama, menjalin hubungan dengan orang-orang berilmu. Karena kalau tidak, orang-orang yang sudah lanjut usia itu rawan. Jika temannya teman yang tidak baik, jika saudaranya saudara yang juga tidak benar, jika kehidupannya diliputi oleh orang-orang yang tidak benar, wal'iyadzubillah, di akhir hayatnya seorang tidak dijamin apakah dia berada pada kehidupan yang bagus, pada agama yang benar, ataukah mengikuti agama saudaranya, mengikuti agama temannya. Yaitu seorang Arabi yang datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, akhbirni, ya Rasulullah, akhbirni, wahai Rasulullah, beritakan kepadaku, ma faradallahu alayya, apa yang Allah fardukan, apa yang Allah wajibkan kepadaku, min salawatul khams, terhadap salat 5 waktu, atau minas salawat, terhadap perkara salat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan ketika tanyanya masalah salat, akhbirni ma faradallahu alayya minas salat, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritakan kepadaku tentang hal apa yang Allah fardukan untukku, hal apa yang Allah wajibkan untukku dalam urusan salat. Mencari sesuatu yang penting, mencari sesuatu yang penting. Jangan sampai kemudian kondisi kita mungkin kejahilannya cukup banyak, salat belum tahu, datang kepada seorang alim mengeluhkan. Seorang alim didatangi, bagaimana cara berdagang yang sukses, bagaimana masalah untuk bisa bagus menciptakan suasana yang indah antara suami dan istri. Ditanya, Anda sholat? Tidak. Istrinya sholat? Tidak juga. Terus bagaimana pertanyaannya untuk menghidupkan keharuman, keindahan antara suami istri itu? Sementara ada hal yang penting yang seharusnya dia tanyakan di awal. Hal yang penting, bagaimana saya itu ingin sholat, saya sudah sholat, tetapi sholat yang benar bagaimana? Kan begitu. Ini juga seorang menanyakan syai'un nafis, sesuatu yang sangat penting, yang dalam hal ini tidak ada pertentangan tentang kapan atau tentang manusia akan dibangkitkan kelak di hari kiamat. Dan pertanyaan yang pertama kali akan ditanyakan oleh manusia dalam urusan amalannya ialah masalah apa? Masalah sholat. Pertama kali yang akan ditanyakan urusan seorang hamba, dalam urusan seorang hamba, hubungan seorang hamba kepada Allah dalam urusan ibadah ialah masalah sholatnya. Kenapa? Urusan sehari-hari yang kadang-kadang kita mengerjakannya tetapi tanpa ada perhatian bagi kita untuk memperbaikinya. Maka Rasulullah SAW menjawab. Beliau menjawab, salawatul khams illa an tatawwa'a.
kamu lakukan sholat 5 waktu, kecuali kalau ingin menambah perkara-perkara yang tatawwu. Tanya lagi, akhbirni ma faradallahu alayya minas siyam. Beritakan kepadaku apa yang Allah fardukan kepadaku masalah puasa, shaum Ramadan. Tanya lagi masalah zakat. Kemudian sang badui tadi pun menyatakan, fawalladhi akramak, demi zat yang memuliakan. Coba, orang badui itu walaupun kasar, tapi kalau dibaiki, dijawab dengan baik, akan keluar doa yang luar biasa. Iya tidak? Orang itu walaupun kadang-kadang kasar dengan kita, tapi dijawab dengan baik, diarahkan dengan baik. Yang keluar apa kira-kira? Kan balasan baik. Belum tentu orang itu kasar dengan kita, itu harus dibalas dengan kekasaran. Belum tentu. Tetapi umumnya orang yang kasar dengan seorang, jika dibalas dengan kebaikan akan lembut. Bahkan Masya Allah akan keluar doa-doa yang sangat mulia. Lihat, seperti hadis yang pernah atau sering kita dapatkan, yaitu badui yang pernah kencing di masjid. Rasul menanggapi dengan serius, yaitu dengan apa? Kebaikannya, dengan akhlak yang mulianya. Tapi apa yang keluar doanya? Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'an abadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad dan jangan yang lain. Maka Rasul dengan pedulinya, la tahjur wasi'an, jangan begitu. Jangan kamu batasi doa untukku dan untukmu, juga doakan yang lain. Intinya di situ badui itu walaupun kadang-kadang sifatnya kasar, tetapi ketika berpegang kepada satu agama kokoh, maka para sahabat senang ketika datang orang-orang badui, berani bertanya. Karena para sahabat kadang-kadang segan kepada Rasulullah untuk menanyakan sesuatu. Tapi datang badui apa? Menanyakan sesuatu dengan apa? Dengan terang-terangan. Kadang-kadang disenangi oleh para sahabat datangnya mereka. Tetapi dengan kelembutan Rasulullah, maka mereka berubah. Yang dengannya mereka berpegang teguh kepada Islam. Sehingga seringkali mereka itu ketika datang pulang membawa oleh-oleh. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada orang-orang yang memang dalam kondisi adalah nampak aflaha in sadaq. Kata beliau, dia akan beruntung jika jujur apa yang dia ucapkan. Ya Rasulullah, la azid wa la anqus. Wahai Rasulullah, dengan apa yang telah engkau sampaikan kepadaku, aku tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi. Utuh seperti itu. Kan begitu. Utuh seperti yang engkau ajarkan. Maka beliau menimbali doanya, aflaha in sadaq. Dia akan beruntung jika benar. Dakhalal jannah in sadaq. Dia akan masuk ke dalam jannah jika dia jujur atas apa yang diucapkannya. Maka ini pentingnya bahwa kita dalam beragama, hendaknya satu pertanyaan yang kita ajukan dan mendapatkan bimbingan, mari kita pegang dengan baik-baik dan kita amalkan. Jangan kemudian tipe bagi kita ialah menanyakan sekian banyak hal, tetapi pulang bahkan perkembangannya 10 tahun yang lalu bertanya lagi. Sepertinya 10 tahun yang lalu pernah bertanya persis dengan ini. Tidak ada perubahan. 10 tahun berikutnya terus sampai kemudian seorang hampir meninggal, pertanyaannya masih sama dan tanpa ada perubahan. Ini mengkhawatirkan. Baik. Kemudian itu berkaitan dengan masalah asyam atau kata-kata Ramadan. Demikian pula kewajiban dalam perihal melaksanakan puasa Ramadan. Dan hadis pertama yang disebutkan Al-Hafidz rahimahullah dalam kitab Siyam ialah hadis Abi Hurairah. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu. Di situ terharokati la taqaddamu, yaitu dengan memfathah ta, la taqaddamu. Ramadhana bisaumi yaumin wala bi yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Janganlah kalian mendahului Ramadan, yang dimaksud puasa Ramadan itu dengan berpuasa sehari, bisaumi yaumin, dengan seorang berpuasa sehari sebelumnya,
wala yaumaini, atau dengan berpuasa 2 hari sebelumnya, illa rajulun, kecuali seorang yang kana yasumu sauman, punya kebiasaan puasa sebelumnya, Contohnya apa? Seorang biasa puasa Senin Kemis, seorang biasa puasa Daud, seorang biasa puasa pertengahan bulan. Ya tidak mungkin kalau pertengahan bulan kemudian akan ketemu dengan apa? Awal Ramadan. Atau seorang punya kebiasaan puasa Sya'ban, karena boleh puasa Sya'ban itu. Hadis tentang apa? Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu, kalau sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban maka jangan berpuasa. Hadis yang lemah. Hadis lemah, sehingga boleh seorang berpuasa kalau telah memasuki bulan Sya'ban sampai ketemu Ramadan nanti. Artinya walaupun sehari Ramadan, 2 hari sebelum Ramadan dia berpuasa, itu boleh kalau memang ada kebiasaan setiap tahunnya berpuasa Sya'ban. Berpuasa apa? Sya'ban. Itu secara global tentang makna hadis. Kemudian tadi pada pembacaan dan hadis ini dikatakan illa rajulun kana yasumu sauman, kecuali seorang yang punya kebiasaan puasa, falyasumhu, maka boleh dia berpuasa. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Dan sedikit tertinggal tadi masalah tanbih, yaitu tentang keterangan apa yang ada pada Al-Hafidz. Insyaallah kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Ialah istilah yang diistilahkan Al-Hafidz nanti ketika beliau menyelesaikan hadis. Istilah muttafaqun alaih itu apa? Sab'ah itu apa? Tis'ah itu apa? Arba'ah itu siapa? Insyaallah nanti akan kita sisipkan. Dan istilah muttafaqun alaih di sini ialah riwayat Bukhari Muslim. Riwayat apa? Bukhari Muslim yang keduanya sepakat atas lafadznya. Kemudian tentang kata-kata la taqaddamu, itu boleh dengan la tuqaddimu. La taqaddamu boleh dengan la tuqaddimu. Boleh dengan menggunakan la tuqaddimu. Dalilnya ialah surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Al-Hujurat ayat yang pertama, di situ penggunaan kata-kata la tuqaddimu. Jadi riwayat yang terkadang tertulis la tuqaddimu atau la tuqaddamu, dengan la tuqaddamu dengan menggunakan majhul, jangan dikedepankan, jangan didahului Ramadan, itu riwayat yang diperbolehkan, yaitu pengharokatan dengan dhamma atau fathah, la taqaddamu atau la tuqaddamu. Tapi insyaallah fikih atau penjabaran hadis ini kita jabarkan pada pertemuan yang akan datang. Kembali mohon maaf kalau pada kesempatan pertemuan kali ini pula kita masih belum bisa menyisipkan untuk ruang tanya jawab. Nah, mengingat waktu yang singkat dan kebetulan hari ini adalah Jum'ah, sehingga insyaallah kita mungkin mempersiapkan Jum'ah lebih awal. Baik, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan insyaallah akan disambung pada sesi berikutnya ialah Ustaz Abdurrahman Hafizahullah. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.